Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Resti Wulandari, sebagai presenter di acara Sekilas News. Pemirsa, Sekolah SMA Negeri 10 Tasikmalaya ini resmi melanjutkan pembangunan masjid lantai 2. Pembangunan ini dibangun untuk memberikan fasilitas ibadah yang lebih nyaman untuk siswa-siswi serta guru di SMA Negeri 10. Baik pemirsa, di lokasi pembangunan masjid ini sudah berada rekan saya yaitu Anggi Maulida yang akan memberikan informasi lebih lengkap terkait pembangunan masjid di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Terima kasih Respi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di area SMA Negeri 10 Tasikmalaya, di mana proses pembangunan masjid sedang berlangsung. Masjid ini direncanakan memiliki kapasitas lebih dari 1.300 jamaah sehingga dapat menampung seluruh siswa, guru, serta warga sekitar. Pihak sekolah menjelaskan, pembangunan masjid ini bertujuan untuk menyediakan tempat ibadah yang lebih layak, nyaman, sekaligus menjadi pusat kegiatan keagamaan di sekolah. Hingga saat ini, pembangunan sudah mencapai tahap fondasi lantai 2. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, mari ikuti saya untuk mewawancarai salah satu koordinator proses pembangunan masjid tersebut. Baik pemirsa, kini di samping saya sudah ada salah satu Bapak Koordinator Pembangunan Masjid di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceng Mahdor. Kebetulan saya ditunjuk oleh pihak sekolah jadi Ketua Pembangunan Masjid An-Nur SMA Negeri 10. Nah baik Bapak, Masjid An-Nur di Seputas ini direncanakan atau ditargetkan selesainya tanggal kapan gitu atau bulan berapa? Jadi untuk pembangunan masjid kita mulai itu udah mulai akses itu berarti dari tahun 2020 ya. Sekarang sudah 2025, itu udah menginjak hampir 5 tahun. Untuk target selesainya itu rencananya target selesai yang bisa digunakan itu di 2026 akhir, itu 2026 lantai 2 itu sudah beres. Kalau lihat progresnya yang sekarang itu tinggal ini udah 40%-an lah, udah 40%. Jadi insya Allah di 2026 itu sudah bisa digunakan. Minus aksesoris ya, kalau dengan aksesorisnya itu saya yang bisa nargetkan sampai kapan, kayak kubah yang seperti itu kan, itu mah hanya aksesoris saya. Yang ini targetnya yang terpenting lantai 2 itu sudah bisa digunakan karena sekarang itu udah over kapasitas. Jadi ketika ada kegiatan yang ikhwan akhwat harus bersatu di salah satu kegiatan itu sudah tidak bisa menampung. Jadi nanti peruntukannya yang lantai 1 itu untuk ikhwan, lantai 2-nya untuk akhwat. Nah baik Bapak, siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan masjid di An-Nur Seputas Pak? Di samping ada panitia inti, jadi semuanya yang jadi panitia itu semua guru tenaga kependidikan itu semua jadi panitia, dan melibatkan juga
siswa-siswi di sini juga itu jadi panitia pembangunan. Jadi dalam artian pembangunan ini kan ke dana dan usaha. Jadi sebenarnya tidak ada khusus pembentukan. Jadi di sini hanya panitia pengelola. Jadi semua itu di sini itu dilibatkan dan semua jadi panitia. Ya, tenaga kependidikan, siswa termasuk orang tua itu sangat berperan dalam pembangunan masjid ini. Ya Pak. Mengapa dipilih desain atau kapasitas masjid seperti yang sedang dilakukan Pak? Ya, karena kita memang memiliki tanah yang cukup luas 3,6 hektar. Itu tanah yang cukup luas. Jadi itu sebenarnya terbesar, terluas di kota Tasikmalaya. Itu ya tanah yang di SMA Negeri 10. Makanya kita tidak nanggung bikin masjidnya biar sekaligus gitu ya. Karena jumlah siswa sekarang itu sudah 1.300. Kemungkinan tahun-tahun berikutnya jumlah kelasnya akan bertambah banyak dan jumlah siswana juga akan bertambah banyak. Maka masjid itu tidak bukan pelebaran masjid lagi atau tidak merombak masjid lagi. Jadi sudah disediakan. Jadi ini ditaksir daya tampung masjid itu bisa menampung sampai 2.000 jamaah. Nah, apakah masjid ini juga bisa digunakan oleh masyarakat sekitar Pak? Boleh, bisa digunakan, malah sebenarnya kalau dulu itu yang warga yang di sekitar sini, terutama yang berada di lingkungan sekolah yang di depan itu sholat Jumatnya sudah kesini boleh gitu. Jadi siapa ini masjid itu kan pusat peradaban ya zaman Rasulullah itu. Jadi kami juga memfungsikan masjid di sini, masjid itu sebagai pusat peradaban. Jadi siapapun itu boleh sholat di sini atau dipergunakan di sini. Nah, direncanakan apa saja fasilitas yang akan ada di masjid tersebut, Pak? Fasilitas yang ada di masjid di samping sebagai sarana ibadah juga nanti sudah ada direncanakan, itu ada kurikulumnya. Jadi ada kurikulum, ada perpustakaan yang khusus perpustakaan Islam itu satu ruangan itu nanti kita sediakan di sana. Terus nanti yang di lantai 2 yang sebelah baratnya itu nanti kita pakai itu buat praktek ilmu hisab. Jadi untuk cara menentukan satu Syawal ya, satu Ramadan, terus satu Syawal gitu. Jadi ada praktek ilmu hisab, terus sama laboratorium Islam. Jadi nanti kita bikinkan tempat praktek untuk tambahannya ya di luar masjid itu tempat pemulasaraan jenazah. Jadi bagaimana cara memandikan jenazah, terus sampai mengkafani dan sampai mensolatkan. Manak ini yang kita sudah punya, cuman tempatnya memang belum gitu. Jadi nanti kita ada seperti jadi yang berhubungan nanti dengan pendidikan anak-anak, bagaimana caranya ilmu hisab, ilmu falak gitu, memandikan mania, terus ada kajian ilmiah keislaman itu nanti kita fasilitasi. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan pihak sekolah setelah masjid ini selesai dibangun? Harapan sesudah masjid ini selesai, saya pribadi dan sekolah berharap masjid ini bisa makmur. Jadi makmur oleh kajian, makmur oleh ilmu, dan dengan adanya masjid diharapkan putra-putri yang sekolah di SMA Negeri 10 itu bisa menjadi putra-putri yang soleha, berbakti buat orang tuanya, agama, bangsa dan negara, juga bisa bermanfaat buat. Baik Pak, terima kasih. Nah pemirsa, itu dia informasi lebih lanjutnya dari Bapak Koordinator. Pemirsa, dengan adanya masjid ini diharapkan siswa dapat lebih khusyuk untuk beribadah serta terbentuk lingkungan sekolah yang religius dan harmonis. Dari SMA Negeri 10 Tasikmalaya, saya Anggi Maulida melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Anggi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.